Dan saat ini pemirsa sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Direktur Eksekutif dari Indobarometer, Pak Hudari, masih bersama kami. Pak Hudari, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pak, ikutan senangkah dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto? Senang banget, bukan senang aja. Karena ini sesuatu yang sudah lama kita tunggu-tunggu, kita nantikan. Dan menurut saya ini adalah kejutan di akhir pekan ya, kejutan yang sangat manis bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Karena di akhir pekan ini kita bisa menghadapi, bisa menikmati akhir pekan dengan suasana yang lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Dan saya menduga bahwa hari Senin nanti IHSG akan naik, ya, rupiah akan menguat, ya. Artinya bukan hanya masyarakat, bukan hanya media yang sangat antusias, tetapi juga kalangan ekonomi juga akan menyambut dengan sangat antusias karena ini memberikan kepastian politik yang lebih dalam lagi. Hasil MK telah memberikan kepastian politik, pidato Pak Prabowo yang menghormati keputusan MK sudah memberikan kepastian politik, tetapi pertemuan yang sangat dinanti-nanti dan pidato-pidato yang saling memperkuat, saling memberikan semangat dan sangat negarawan menurut saya akan memberikan optimisme yang lebih. Jadi keputusan MK memberikan kepastian politik, tetapi pertemuan ini memberikan optimisme bahwa politik Indonesia, ekonomi Indonesia ke depan akan jauh lebih baik. Karena itu kita mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dua tokoh kita ini, kepada kedua calon presiden, karena mereka telah mau mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia dan mau mengesampingkan ego pribadi untuk bangsa dan negara. Kita bersyukur bahwa kita punya pemimpin seperti dua orang ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Betul. Pak Kodari, kalau kita lihat juga tadi Anda mengatakan bahwa ya ini dilakukan pertemuannya di akhir pekan begitu, sangat santai. Kita juga melihat tadi Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo begitu akrab begitu di dalam MRT menuju Senayan. Yang juga diharapkan oleh Presiden Joko Widodo adalah ketika otomatis pemimpinnya sudah berdamai di bawah, maka pendukungnya akan otomatis berdamai. Anda optimis akan cepat berdamai ini 0102? Saya optimis ya. Saya optimis karena ini pesan politik, gestur politik yang sangat kuat dan sangat komprehensif. Kehadiran Pak Prabowo bukan hanya sendirian, tetapi juga didampingi oleh katakanlah timnya, orang-orang terdekatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Metro TV, ada Sekjen Ahmad Mujani, ada Wakil Ketua Umum Edi Prabowo. Jadi secara simbolik sangat kuat. Yang kedua juga dari pakaian, kita lihat bahwa kedua tokoh ini rombongan menggunakan warna pakaian yang sama, warna putih, yang artinya bersih, artinya suci, mulai dari nol lagi, katakanlah demikian, dan suasananya masih bulan Syawal. Yang beda cuman celananya, yang satu hitam, yang satu krem begitu. Jadi ya namanya beda partai ya pasti ada perbedaan, tetapi pesan terpentingnya adalah persamaannya juga sangat penting, sangat besar dan sangat kuat. Harapan saya ini diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kelompok-kelompok yang tadinya masih belum bisa move on karena merasa Pak Prabowo belum mengucapkan selamat dan itu sebagai pesan bahwa urusan belum selesai, tapi dengan ucapan selamat yang diberikan secara langsung, secara terbuka oleh Pak Prabowo, harusnya banyak kalangan yang merasa belum move on itu akan lega. Nah, dengan pertemuan per hari ini juga menurut saya kalau masih ada nanti kelompok-kelompok yang menyatakan masih menolak hasil pemilu, maka kelompok itu adalah kelompok yang merupakan kelompok di luar arus besar bangsa Indonesia. Bahkan bukan bagian dari kelompoknya Pak Prabowo. Mereka pasti punya agenda dan kemauan tersendiri karena mereka tidak mau ikut arahan dari Pak Prabowo. Mereka adalah kelompok-kelompok yang punya agenda yang berbeda dengan kita sebagai bangsa Indonesia. Mereka bukan Garuda Pancasila dan mereka adalah lawan Garuda Pancasila. Saya kira itu pesan yang sangat jelas dari pertemuan ini.
Betul, sangat gamblang. Tadi juga Sangat menarik gamblang. bahwa Prabowo Subianto mengatakan ide untuk bertemu di MRT merupakan ide Ya, awal dari Presiden Joko Widodo. Pak ya. Presiden juga mengatakan bahwa ini mungkin, saya yakin Pak Presiden mengatakan demikian. Saya yakin Prabowo belum pernah naik MRT. Anda menangkap makna apa lagi di balik itu selain memang belum pernah naik MRT? Oh, makna yang sangat dalam juga. Jadi saya melihat ini sebagai pertama pengakuan Pak Prabowo terhadap kerja dan kinerja Pak Jokowi. Kita semua tahu persis bahwa MRT ini adalah program transportasi massal yang sudah lama tidak berhasil dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, tapi kemudian dimulai lagi ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Lalu dilanjutkan oleh Basuki Cahayapurnama yang kemudian dikalahkan oleh Anies Baswedan yang notabene waktu itu didukung oleh Prabowo Subianto dan diselesaikan pada era Anies Baswedan. Saya kira MRT merupakan bukan hanya contoh kemajuan dari bangsa Indonesia, dari hasil kerja seorang Pak Jokowi yang diakui oleh Pak Prabowo, tetapi juga merupakan simbol rekonsiliasi, ya, karena MRT ini adalah hasil kerjasama gotong royong dari tiga tokoh gubernur, ya, Pak Jokowi, Pak Ahok, dan Pak Anies Baswedan. Jadi saya kira memang MRT ini bukan hanya membuka mata kita bahwa bangsa Indonesia itu mau dan mampu dan bisa maju, tetapi juga menjadi contoh bagaimana sebuah karya besar merupakan karya atau produk dari banyak orang. Kemajuan itu tidak bisa dibangun sendirian, tetapi juga harus dikerjakan bersama-sama. Jadi MRT adalah pilihan yang sangat tepat untuk pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Betul ya, jadi memang apa ya namanya pengakuan begitu hasil kerja keras dan juga menjadi kebanggaan bersama Indonesia. Pak Kodari, tadi juga saya highlight ketika ada beberapa pertanyaan begitu tentang langsung ditanyakan bagaimanakah ini koalisi. Padahal bertemu saja baru begitu dan Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan sangat realistis terkait koalisi yang selama ini mendukung 01 tentunya dan itu juga akhirnya diamini oleh Prabowo. Anda melihat hal ini atau pernyataan Pak Jokowi ini seperti apa, Pak? Pertama saya melihat Pak Jokowi ingin agar Pak Prabowo bagian dari 02 ikut masuk dalam proses di pemerintahan, ya, katakanlah masuk dalam kabinet, karena selain merupakan pesan rekonsiliasi juga banyak program-program pemerintah ke depan yang membutuhkan dukungan-dukungan politik. Akan tetapi dari segi Pak Prabowo menurut saya atau barangkali masih terjadi perdebatan internal apakah mau bergabung dengan pemerintahan atau tetap berada di luar. Saya kira apapun pilihannya itu nomor 2, ya, nomor sekian. Yang penting keduanya sudah ketemu, duanya sudah memberikan gestur dan pesan politik yang sangat jelas tentang rekonsiliasi, tentang kebersamaan, tentang Garuda Indonesia. Jadi apakah nanti di dalam atau di luar, saya kira kita lihat dinamika ke depan lah. Karena tadi Pak Prabowo juga di bagian-bagian akhir pidatonya sempat mengatakan kita teman, tapi karena ini demokrasi, karena untuk checks and balances sekali-sekali kita memberikan kritik. Teman ini kan bisa ditafsirkan juga bahwa ya oke rekonsiliasi, tapi barangkali Gerindra akan berada di luar, begitu. Ya sekali-sekali katanya diingatkan saja. Ya. Baik, ini kalau kita lihat Pak Kodari mereka sedang melakukan makan siang begitu, akrab juga semua teman-teman yang mendampingi Pak Jokowi maupun Pak Prabowo juga memakai nuansa yang sama, kostumnya sama-sama kerja begitu. Apa sebetulnya yang diharapkan setelah makan siang selain tentunya pertemuan yang tadi ditutup dengan pelukan yang sangat manis Pak Kodari yang membuat semua bangsa Indonesia berkata, "Oh, that's really sweet." Itu yang sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan setelah makan siang dan juga pertemuan ini, Pak? Mungkin kita harus menunggu pidato Pak Jokowi besok, ya, yang akan menyampaikan pidato mengenai visi Indonesia. Barangkali kisi-kisinya sudah kelihatan di sana. Pertemuan adalah satu hal, tapi sekali lagi saya katakan bahwa soal koalisi dan yang lain-lain itu adalah hal yang lain lagi. Tetapi untuk praktisnya barangkali mudah-mudahan pertemuan pada level yang tertinggi ini akan diikuti oleh pertemuan-pertemuan pada level menengah juga, ya. Misalnya dari teman-teman Gerindra dengan teman-teman PDI Perjuangan mengadakan pertandingan sepak bola bareng, katakanlah misalnya begitu, ya,
atau kemudian nonton konser bareng, atau barangkali bisa juga mengadakan seminar membahas kekurangan sistem pemilu sekarang ini yang sama-sama dirasakan ya perlu diperbaiki oleh kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak, agar persoalan-persoalan itu sudah dicicil dari sekarang. Kita tahu bahwa pembahasan undang-undang pemilu itu biasanya secara tradisi itu adalah pembahasan yang paling lama, nggak selesai-selesai. Ujung-ujungnya baru selesai kalau sudah dekat pemilu. Kalau sudah dekat pemilu biasanya ya namanya terburu-buru, undang-undang tidak sempurna, kemudian KPU juga membuat peraturan KPU juga tidak sempurna, akhirnya kena judicial review, semuanya terkaget-kaget ya. Jadi saya kira semua persoalan mengenai aturan pemilu 2024 sebaiknya dicicil dari sekarang dan tidak usah menunggu tahun depan, ya jadikanlah sebagai ajang rekonsiliasi. Jadi ya sekali mengayuh 2-3 pulau terlewati, rekonsiliasinya dapat, permasalahannya juga bisa diselesaikan sama-sama. Mumpung belum terlalu dekat dengan pemilu. Biasanya kalau udah dekat pemilu itu kepentingannya lebih banyak, tapi kalau jauh-jauh dari pemilu begini bangsanya lebih banyak begitu. Jadi saya kira ya bisa mulai yang level-level menengah, wakil-ketua umum, sekjen segala macam bisa mengadakan pertandingan futsal, bisa bikin nonton bareng, atau yang lebih substansial misalnya mengadakan seminar pembahasan masalah atau undang-undang pemilu 2024 begitu. Tapi Pak Kodari ngomong-ngomong soal konser, karena sesaat lagi sepertinya akan ada konser di kawasan Sentul. Kita ingat ada konser Visi Indonesia di sana, akan sangat, menurut Anda akan sangat bagus begitu bila level menengah pun ikut cair, ikut meramaikan pesta demokrasi yang mungkin saja menjadi titik awal akrabnya kembali di level menengah, bukan begitu Pak Kodari? Betul. Kita tahu bahwa memang masyarakat punya aspirasi, tetapi yang namanya kompor itu biasanya ada di tengah, begitu. Yang namanya kompor atau provokator itu biasanya ada di tengah. Ya, dia ngomporin ke atas, ngomporin pimpinannya, ngomporin ke bawah, ngomporin pendukungnya, begitu. Jadi sebetulnya di luar Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini memang perlu juga kompor-kompor ini kumpul lah ya, para jagoan talkshow, para koboi kampanye ini harus duduk nih. Selama ini tembak-tembakan yang bahwa sekarang saling rangkulan lah. Jadi menurut saya pesan rekonsiliasi yang sudah luar biasa pada hari ini, ritmenya, suasananya, atmosfernya harus tetap dipertahankan pada level menengah. Jadi ya kemesraan ini jangan cepat berlalu begitu. Jangan selesai pada hari ini, tetapi harus diikuti juga event-event yang menyusul pada ya 1-2 hari, 3 hari ke depan lah, kira-kira begitu. Oke, terakhir Pak Kodari kembali diingatkan bahwa betapa banyak sekali faedah yang akan terjadi pada Senin. Anda mengatakan tadi di awal IHSG pasti akan naik media, dan juga sekali lagi diingatkan bagi teman-teman yang memang masih belum move on dalam tanda kutip dari 01 dan 02, memang mereka tidak ingin menjadi bagian besar dari Indonesia. Silakan Pak Kodari ditegaskan kembali. Iya. Jadi Pak Jokowi, Pak Prabowo sama-sama sudah ketemu, Pak Prabowo sudah mengucapkan selamat. Jadi kalau masih ada yang menolak realitas hasil pemilu, maka mereka orang-orang itu bukanlah bagian dari Pak Prabowo. Dan mereka bukan bagian dari Garuda Pancasila. Mereka pasti punya ide pemikiran tersendiri, dan karena itu berada di luar kesepakatan bangsa dan republik ini. Dan harus ya kita hadapi sama-sama begitu. Mungkin terakhir supaya jangan lupa juga, tadi Pak Jokowi mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang menyiapkan acara pertemuan ini. Ya kita lihat di sana ada Pak Budi Gunawan ya, saya kira beliau kita tahu selama ini memiliki peranan untuk menjadi jembatan komunikasi. Kita mengucapkan terima kasih juga pada Pak Budi Gunawan, teman-teman ya. Kemudian saya juga jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa ya yang bisa masuk kepada Pak Prabowo itu adalah Ibu Megawati, karena Prabowo punya sejarah yang baik dengan Ibu Megawati. Walaupun Ibu Megawati tidak kelihatan pada hari ini, aku yakin bahwa di sana ada tangan dan peranan beliau. Jadi kita selain mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo juga menurut saya patut mengucapkan atau harus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah memainkan peranan dalam proses rekonsiliasi. Oke, baik Pak Kodari, terima kasih. Terima kasih bangsa Indonesia. Terima kasih juga Pak Kodari sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Sama-sama.